Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Larry Mafil Gais, di pembelajaran informatika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi, atau biasanya juga disebut dengan TIK. Nah, di sini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian akan mampu mengintegrasikan konten antar aplikasi perkantoran, dari mulai pengolah kata, angka, dan presentasi, menggunakan fitur-fitur lanjutan, dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai presentasi yang mudah untuk dianalisa. Nah, jadi dalam pembelajarannya kita bisa melihat peta konsepnya mengenai perkakas teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini aplikasi-aplikasi Office, aplikasi-aplikasi perkantoran yang umumnya kalian sudah kenal juga. Ada dari mulai Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, kita diintegrasikan, kita digabungkan. Kalau biasanya kita menggunakan secara terpisah, di sini kita akan mengintegrasikan konten aplikasi perkantoran dari mulai dengan cara copy paste, terus kemudian ada fitur integrasi pada aplikasi, kemudian ada objek, link, and embedding. Nah, itu dari integrasi konten aplikasi perkantorannya. Kemudian dari fitur lanjutan aplikasi perkantorannya, nanti ada mail merge, daftar isi, dan video presentasi. Ini kalau kita melihat secara garis besar apa yang akan kita pelajari di pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, integrasi aplikasi perkantoran itu sendiri adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran. Karena berupa aplikasi, fitur-fiturnya sudah tersedia dan dapat langsung digunakan oleh pengguna, tanpa harus membangunnya sendiri menggunakan bahasa pemrograman. Secara umum, aplikasi perkantoran terbagi menjadi beberapa jenis menurut kegunaan dan fungsinya. Tiga antaranya yang paling banyak digunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini biasanya dalam integrasi aplikasi perkantoran ini umumnya kita menggunakan salah satu aplikasi atau aplikasi yang aftermarket atau aplikasi bawaan dari eh, Windows atau bahkan dari Linux atau dari Google gitu kan. Gimana kita biasa menggunakannya. Nah, tapi untuk lebih mempermudah karena kalian lebih mengenal aplikasi-aplikasi yang buatan Microsoft, karena kita juga lebih mengenal menggunakan Windows, maka kita akan lebih terfokus kepada aplikasi-aplikasi yang sudah kita pernah pakai sebelumnya. Nah, di sini ada yang pertama adalah aplikasi pengolah kata atau word processor. Ya kan? Aplikasi pengolah kata atau word processor ini fitur utamanya digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen. Misalnya membuat surat, menyusun laporan, dan lain-lain. Contoh aplikasi pengolahan kata ialah Microsoft Word, OpenOffice Word, Google Doc, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian mungkin sebelumnya udah pernah belajar mengenai Microsoft Word, ya kan? Kalian udah pernah membuka, ya mengetik gitu kan, mengetik, mengedit dokumen, membuat surat, gitu kan, membuat tabel dan lain sebagainya. Hanya nanti di dalam integrasi aplikasi kita bisa si surat itu dapat terotomatisasi gitu kan isiannya gitu. Jadi kita nggak usah ngedit surat satu persatu, tapi bisa langsung nanti menggunakan mail merge kita bisa mengedit surat, isi suratnya, tujuan suratnya kita bisa langsung secara otomatis. Misalnya kita membuat 100 surat nih kepada orang-orang yang berbeda. Kalau kita mengedit satu-satu di Microsoft Word, itu dikhawatirkan akan terlewat atau misalkan ada yang salah gitu. Nah, kalau di otomatisasi nanti kalian akan lebih mudah. Selanjutnya ada aplikasi pengolahan lembar kerja atau Speedset. Nah, aplikasi pengolahan lembar kerja Speedset ini fitur utamanya digunakan untuk mengolah data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, yaitu tabel dua dimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Fitur-fitur yang tersedia dapat mempermudah perhitungan data, mengolah data secara statistik, dan dapat menampilkan dalam bentuk diagram. Contoh aplikasi Speedset ini ialah Microsoft Excel, OpenOffice, Speedset, Google Sheet, dan lain-lain. Jadi ini adalah pengelola lembar kerja atau biasanya pengelola angka. Jadi kalau kalian mau misalkan menghitung secara otomatis gitu kan mengenai suatu data dalam berbentuk angka,
kalian bisa menggunakan aplikasi pengelola lembar kerja atau Speedset ini. Nah, biasanya kalian umum mengenal dengan istilah Microsoft Excel. Jadi kalian akan mengelola data-data berupa angka. Jadi sehingga seperti penjumlahan secara otomatis, pembagian secara otomatis, atau kalian misalkan mau membuat suatu RAB atau mau membuat suatu nota dan lain sebagainya yang berhubungan dengan angka biasanya menggunakan speedset ini gitu. Bahkan saat si angka-angka tersebut diolah menjadi suatu diagram, dia suatu statistik gitu kan. Nah, ini menggunakan aplikasi pengelola lembar kerja atau speedset atau biasa juga kalian lebih mengenal dengan istilah Microsoft Excel. Selanjutnya yang ketiga adalah aplikasi pembuat bahan presentasi atau slide. Aplikasi pembuat bahan presentasi yang disebut dengan slide, aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk memudahkan kita untuk membuat slide presentasi dengan mudah dan cepat, serta menghasilkan slide yang menarik. Slide presentasi adalah objek yang terdiri atas butiran-butiran penjelasan, dapat disertai gambar atau ilustrasi lainnya. Contoh perangkat lunak pembuat presentasi adalah Microsoft Office PowerPoint, Open Office Presentation, Google Slide, Canva, dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan materi sebelumnya, mengenai belajar komputasional, kalian pernah diajarkan atau misalkan kalian disuruh membuat suatu infografis atau presentasi. Nah, kalian kemarin kebanyakan menggunakan aplikasi PowerPoint atau kalau kalian online-nya, kalian evaluasi kemarin, kalian banyak menggunakan aplikasi Canva. Gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Disebut dengan aplikasi pembuatan bahan presentasi. Jadi biasanya sudah ada template-templatenya, kalian tinggal memasukkan, tinggal menyesuaikan, bisa dimasukkan dengan gambar juga gitu. Nah, nanti saat diintegrasikan dengan aplikasi lain, misalkan kalian mau menampilkan diagram yang dibuat di Excel, nah bisa di copy paste ke dalam presentasi PowerPoint ini. Tapi cara copy paste-nya, kalau copy paste biasa mungkin agak kurang sesuai dengan keinginan, nanti ada copy paste spesial. Jadi agar data-datanya tidak berubah dan tetap dapat digunakan di presentasi atau di aplikasi Microsoft Office PowerPoint ini. Jadi kalian bisa presentasi juga. Terus kemudian nanti integrasinya juga kalian bisa menambahkan video di dalam pembuatan presentasi. Jadi tidak hanya menampilkan gambar dua dimensi, kalian bisa juga mengambilkan gambar bergerak atau disebut dengan video. Nah, itu yang akan kita pelajari di pembelajaran teknologi informasi. Mungkin tentang pembahasan awalnya cukup sekian. Kita akan membahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.